Gul, kemarilah, Gul. Ya, Bibi. Di mana saladnya? Kau tahu betul kalau Mois sangat menyukai salad. Ya, aku lupa menaruhnya. Aku akan membawanya. Aku hanya meminta dia melakukan satu hal. Sepanjang hari, tolong siapkan meja untuk makan malam. Tapi dia bahkan tidak mampu melakukan hal ini. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa berhenti bermalas-malasan. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Tunggu. Kamu harus melayani Mois. Tidak, Bibi, terima kasih. Dengan baik, aku akan mengambilnya. Tidak apa-apa, terima kasih. Mama, kalau Bapak mengizinkan, bolehkah saya pergi jalan-jalan dengan Mois? Ya, kenapa tidak, sayang? Anda tidak memerlukan izin. Mois sekarang adalah anak kami. Apa rencana yang sedang dibuat di sini? Aku juga akan pergi bersama kalian berdua. Mengapa Anda akan pergi bersama kami? Roda ketiga. Apa maksudmu? Kamu juga biasa pergi kemana-mana bersama Gulnur dan Mois. Komal. Harap berpikir sebelum berbicara. Mengapa Anda menyebutkannya sekarang? Baiklah Bu, tapi kumohon, aku juga ingin pergi bersama mereka. Tolong, Ibu, sama sekali tidak. Bu, dia mulai tidak sopan. Kurang dari kamu, kamu persis seperti ini. Komal, tidak ada yang perlu diperjuangkan. Kanwal, Komal akan pergi bersama kita. Terima kasih, Saudara Mois. Biarkan aku pergi dan berubah. Bu, biarkan aku pergi dan berganti juga. Dia menghabiskan sepanjang hari dan membuat hal-hal ini untukmu. Tapi dia tidak memakannya. Dalam kebahagiaan bisa pergi bersamamu. Ya, Baiklah, kamu bisa memakan makananmu. Biarkan aku pergi dan memesankan teh hijau untukmu. Teh hijau. Kanwal akan datang. Mendengarkan. Saat aku menjadi tunanganmu, kamu tidak pernah menyajikan teh seperti ini padaku. Kondisi telah berubah. Apa yang tidak kamu miliki, kamu inginkan. Anda benar. Kondisi telah berubah. Ada waktu ketika kamu biasa pergi keluar bersamaku. Hari ini adalah Kanwal. Kamu pasti merasakan sesuatu. Tidak ada yang seperti ini. Tapi aku merasa terkejut. Pada kamu yang berubah warna begitu cepat. Ya. Cinta Kanwal telah mengubahku. Jika kamu mau memberiku cinta ini, aku akan kembali padamu. Aku bisa mengembalikan cincin itu padamu dengan namaku. Apakah menurut Anda memakai dan melepas cincin merupakan suatu lelucon? Sekarang aku sudah berangkat. Cincin dengan namamu dan itu final. Tapi aku senang karena aku tidak menyesal. Kamu memang sangat egois. Tidak egois. Dengan bermartabat, aku adalah putri orang tuaku yang bermartabat. Kamu naik ke kapal siapa? Nur, apa yang kamu bicarakan? Burunggu, apa yang kau katakan padanya? Kamu harus meninggalkanku dan menangani Mois. Bagaimana jika dia keluar dari kendalimu? Apa yang dia katakan? Tinggalkan saja. dia kesal melihat kita bersama. Tinggalkan sekarang. Ayo kita pergi.
Salam. Salam kenal juga buat kamu. Apa kabarmu? Aku masih hidup. Bisakah kamu berbicara dengan ayahmu? Benar atau tidak? Aku berpikir, mungkin jika aku memberimu ruang, kamu mungkin menyadari pentingnya hubungan. Tapi apa ini? Kamu bahkan tidak menoleh untuk bertanya. Jika kamu punya sesuatu untuk dibicarakan, katakanlah. Yang penting aku merindukanmu. Aku berpikir untuk berbicara denganmu. Kamu tidak berbicara padaku ketika kamu tinggal di sini. Tapi sekarang aku sangat merindukanmu di sini dan aku merasa hampa tanpamu. Hanya karena kamu tidak merindukan ibu. Kamu adalah pengingat Meher untukku. Saya ingin tetap terhubung dengan Anda. Mungkin kamu lupa surat wasiat ibumu. Dia ingin kita berdua tetap terhubung selamanya. Baiklah, jika memang begitu, kamu bisa meneleponku kapanpun kamu mau. Bersyukur. Kamu akhirnya mendengarkan ayahmu. Aku tidak mendengarkan ayah. Aku mendengarkan ibu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku akan bicara denganmu nanti. Selamat tinggal. Baiklah. Apa ini? Kamu memutus panggilannya. Kamu tidak berbicara tentang hal yang sebenarnya. Saya akan bicara. Mengapa Anda terburu-buru? Biarkan nadanya menjadi lebih baik bersamaku. Terkadang aku merasa seolah-olah kamu telah meninggalkanku sendiri dan sekarang berdiri bersama ayahku. Tidak sayang, dengarkan aku. Apa yang sebenarnya aku inginkan adalah, kami bertiga harus menjadi satu, dan tetaplah menjadi satu. Tapi apa yang akan terjadi, jika aku atau kamu menginginkannya? Tidak, sayang. Kita berdua bisa berdiri bersama dan mencoba untuk membuatnya menjadi milik kita bersama kita. Bagaimana caranya? Datang. Tuan pengacara, silakan duduk. Aku akan pergi dan memanggil Tuan Mustaq. Siapa yang datang? Tuan pengacara datang. Dia punya pekerjaan penting bersamanya. Sir Hasan Malik. Tidak. Dia adalah pengacara Nyonya Meher. Tuan Nadim Zafar. Oh, sekarang aku tahu. Dia adalah pengacara Meher. Ya, dia adalah. Bisakah saya pergi? Ya, kamu bisa pergi. Kirim Tuan ke bawah. Biarkan aku melihatnya. Oke, baiklah. Salam. Salam kenal juga buat kamu. Silahkan duduk. Mustaq akan datang. Apakah Anda punya sesuatu yang penting? Kamu juga bisa bicara denganku. Dan kamu adalah? Saya Nyonya Mustaq. Apa? Ya. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan Mustaq? Ketika Tuan Mustaq datang, kita bisa mendiskusikannya nanti. Mungkin Anda tidak mendengarnya. Saya Nyonya Mustaq. Kamu juga bisa bicara padaku tentang apa saja. Jadi kamu datang. Kapan Anda kembali dari perjalanan Anda? Apa kabar? Silakan duduk. Aku baru saja kembali kemarin. Aku pikir aku akan datang ke tempatmu dan menyampaikan belasungkawa saya untuk Nyonya Meher. Tapi sekarang tampaknya, alih-alih belasungkawa, aku harus mengucapkan selamat padamu. Setelah kematian Meher, saya mengalami depresi berat. Dan dia, Taranum adalah orang yang mengeluarkan saya dari depresi itu. Jika tidak, neraka akan menimpaku setelah kejadian itu. Ya, sepertinya begitu. Aku bisa melihat seberapa besar neraka yang menghancurkanmu. Ya, itu benar. Ini adalah hukumnya. Siapa yang datang harus pergi. Apakah kamu datang untuk membicarakan sesuatu yang penting? Ya. Panggil saja Tuan Aban, saya akan berbicara di depannya. Mengapa demikian? Ada apa? Kau bisa bicara padaku. Sesuai dengan keinginan Nyonya Meher, penting bagi kalian berdua untuk hadir. Apa yang akan?
Surat wasiat macam apa? Tolong dengarkan. Abaan telah pergi ke Amerika untuk belajar. Kamu bisa katakan padaku, aku akan menyampaikannya. Jadi begitu. Kemudian kita bisa menunggu Tan, ayah untuk kembali. Apa isi surat wasiat itu, Tuan Pengacara? Bahwa kamu tidak mau memberitahuku tentang hal itu. Aku adalah ayahnya dan Meher adalah istriku. Saya ingin tahu, apa wasiat istri saya. Dan saya pengacara Nyonya Meher. Saya bertanggung jawab atas keinginannya. Profesi saya tidak memungkinkan saya melakukan penyimpangan apapun. Aku akan menemuimu sekarang, saat Tuan Abaan akan kembali. Salam bagimu. Mustak, apakah rumah dan pabrik ini atas nama Anda? Sekarang tolong jangan terlambat membuat Abaan menandatangani surat-suratnya. Ya, Aban. Alhamdulillah, kamu mengangkat teleponnya. Aku sudah meneleponmu. Saya pikir, mungkin kamu marah padaku. Apakah ada alasannya? Agar kita saling marah. Omong-omong, apa yang sedang terjadi? Bagaimana kabarnya? Saya senang, saya puas. Setelah kematian ibu, aku seperti terjatuh ke dalam sumur gelap. Mungkin, aku menemukan jalanku. Saya pergi ke universitas, saya sedang mengerjakan tesis saya, dan aku menghadiri kelasnya. Tidak ada waktu untuk berpikir, seseorang atau merasa buruk tentang sesuatu. Ya, ini adalah hal yang baik. Ibu juga sangat khawatir padamu. Apa kabar Bibi Halida? Aku juga sangat merindukannya. Ya, dia memang melakukan kebaikan. Bagaimana kabar ayahku? Apakah dia menemuimu? Kesibukannya di mana sekarang? Sejujurnya aku tidak bertemu dengannya. Aku sendiri cukup sibuk. Ya, tapi ayah, bertemu dengannya secara acak. Aku yakin dia cukup bahagia. Benar-benar. Ya, Bagaimanapun. Apa kabar Gul? dia baik-baik saja. Kamu tidak berbicara padanya? Ya, aku sudah berbicara dengannya. Tapi aku jadi sibuk setelah itu. Sekarang saya meneleponnya. Dia tidak mengangkatnya. Mois, dengarkan. Apakah kamu merawatnya? Abaan, kapan kamu kembali? 2 semester saya telah selesai. Aku akan datang pada akhir bulan depan. Aku akan tinggal tapi kemudian kembali lagi. Baiklah, aku senang bahwa kamu sudah menetap di sana. Tidak, aku tidak. Aku berusaha sebaik mungkin. Seseorang mengambil janji dariku. Bahwa meskipun aku tidak bahagia, tapi setidaknya aku akan mencoba untuk terlihat bahagia di sini. Saya paham, benarkah? Jadi janji-janji itu ditepati. Mendengarkan, Aban, aku sebenarnya sedikit sibuk. Aku akan bicara denganmu nanti. Oke, selamat tinggal. Sayang, apakah kamu berbicara dengan Abaan? Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya? Kapan dia datang? Bulan depan. Benar-benar, ini adalah hal yang baik. Dia akan menghadiri pernikahanmu juga. Apakah kau sudah memberitahunya? Aku tidak tahu, Bu. Bagaimana aku harus menceritakan semuanya padanya? Apa yang akan dia pikirkan tentangku? Tidak sayangku. Dia tidak akan berpikir apapun. Mois, kamu harus keluar dari semua kekhawatiran ini sekarang. Bagaimana Anda akan menikmati pernikahan Anda? Baiklah, aku sedang berpikir, aku harus menelepon Naurin, bahwa dia harus melakukan semuanya sekarang. Oke. Ya, Kak Halida, aku sudah mengatakan kepada Jahangir dengan jelas. Apapun yang membuat putriku senang, saya senang akan hal itu. Terlebih lagi, pasangan diciptakan di surga. Sekarang jika Tuhan sudah memutuskan bahwa Gulnur, Kanwal dan Mois harus bersama kalau begitu, kita tidak salah di sini. Ya kamu benar. Aku akan bicara denganmu nanti. Baiklah, selamat tinggal kalau begitu. Kamu kembali. Ya, Ini adalah Halida. Mereka ingin datang untuk menyelesaikan hubungan antara Kanwal dan Mois. pengacara Anda memberi saya berkas ini. Astaga, sesuatu yang besar terjadi begitu cepat.
Sekarang kita benar-benar pemilik segalanya. Sekarang semuanya menjadi milik, hanya untuk kami. Bicaralah perlahan. Tapi kenapa? Mengapa saya harus berbicara perlahan? Siapakah yang kita takuti? Sekarang semuanya milik kita. Kami adalah pencuri dan polisi di sini. Aku tidak ingin melakukan semua ini. Tapi kamu membuatku takut dengan sifat serakah Halida dan mendapat kekayaan Taukir atas namamu. Dan sekarang dengan Halida yang serakah yang sama, kamu menginginkannya untuk menikahkan putrimu dengan putranya. Menurut saya, aku melakukan banyak kesalahan. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kami sudah di antara ahli waris, saudara Taukir. Pertama, itu dalam kata-kata, tapi sekarang sudah dalam bentuk kertas untuk dilihat oleh masyarakat sebagai bukti. Kamu meninggalkannya, aku akan menyimpannya dengan aman di suatu tempat. कभी दिल नशी था समा पिया मेरे चारों ओर बहार थी कभी थे सितारों के काफिले मेरे उषा पे निखार थी तुझे क्या खबर बड़ा दिल नशी तेरा प्यार था नहीं जीत से नहीं मात से अभी दिल नशी है समा पिया मेरे चारों Gulnur, trik. बहार थी Anda kembali duduk di ruangan itu. Dan aku menaruh gambar-gambar ini ada di toko. Anda telah menempelkannya kembali ke dinding. Baiklah, Bibi. Kamu menghapus gambar-gambar itu karena dulu aku pernah menangis ketika melihat mereka. Aku tidak menangis sekarang. Aku mengeluarkannya karena aku ingin merasakan ibu dan ayah di rumah ini. Apa yang Anda inginkan dan apa yang tidak kamu inginkan? Jangan beritahu aku. Tanyakan padaku. Apa yang aku inginkan? Aku ingin kebahagiaan di rumah ini. Perayaan. Dan lampu di rumah ini. Bukan foto orang mati ini. Dan wajahmu yang sedih dan berduka. Putriku akan menikah. Parade kebahagiaan sedang datang di rumah ini. Dan kamu ingin memenuhi rumah ini dengan kesedihan. Jangan mencoba membangunkan orang mati dari kuburan mereka dan membuat mereka hidup di rumah ini. Nur, rumah ini milik yang hidup dan lincah. Orang yang bahagia dengan hidupnya. Jangan mencoba mengubahnya menjadi kuburan. Apakah kamu mengerti? Bibi, tolong, bukankah ini sekarang rumahku? Mengapa pertanyaan yang tidak ada artinya ini? Apakah Anda tidak tinggal di rumah ini? Saya sekarang adalah pengambil keputusan di rumah ini. Hal-hal akan terjadi, seperti yang aku inginkan. Jika kamu mau mendengarkan aku, kamu akan tetap bahagia. Dan ya, ingat hal ini. Papan nama yang saya pasang di luar, ini bukan lelucon. Mengertilah. Dan jika Anda ingin benar-benar menyembah orang-orang yang sudah mati ini, dan simpanlah di depanmu. Kalau begitu simpan saja foto-foto ini di dalam kamarmu. Saya tidak keberatan dengan hal itu. Datang ke dapur dan bantu aku di sana. अभी है सितारों के Ayah mengatakan bahwa sampai kalian hidup di sini dengan senang hati, maka ini adalah rumahmu juga. Dan kita milik satu keluarga. Lalu mengapa ini milikmu dan milikku? Benarkah begitu? Kalau begitu baiklah. Ini kamarku hari ini. Sumpah deh Gul, aku suka banget sama kamar kamu. Sepertinya ini adalah kamar seorang putri. Ya,
Aku adalah putri orang tuaku. Aku tidak akan pernah memberikan kamar ini kepada siapapun. Aku suka kamarku. Kau tahu, dinding ini. Sepertinya mereka akan memangkuku seperti ibu. Dan jendela itu. Sepertinya ayah sedang melihatku dari sana. Aku suka kamarku. तेरा प्यार है ना ही जीत से ना ही मात से मुझे डर लगे सी बात Sayang, से kamu seharusnya meneleponku jika kamu punya pekerjaan. Benarkah? Apa yang ada di tanganmu ini? Ibu Sultani. Aku tidak bisa tinggal di atas sekarang. Di sana sekarang, aku bahkan tidak diizinkan untuk memikirkan orang tuaku. Rumah itu bukan milikku sekarang. Itu bukan rumah orang tuaku. Aku akan sekarang, tetaplah di sini. Aku akan tinggal bersamamu. Tidak sayang, tidak. Ada batasnya. Melakukan hal-hal yang canggung. Aku tidak akan membiarkanmu hancurkan hidupmu seperti ini. Anda, bangun dan ikut aku. Ibu Sultani, tolong ya, tidak ada apapun untukku di sana sekarang. Bahkan kenangan ibu dan ayah telah diambil dariku. Sekarang aku sudah memberikan segalanya untuk orang-orang itu. Sekarang hanya keberadaanku, kenangan orang tuaku. Aku membawakannya padamu. Jadi, tolong jangan memintaku untuk kembali. Tetapi, sayang, Ibu Sultani, setidaknya aku bisa tinggal di sini dengan ketentuanku sendiri. Aku bisa menangis di sini dan bernapaslah di sini. Aku bisa mengingat orang tuaku. Ketika aku tidak bisa tidur, aku bisa menaruh kepalaku di pangkuanmu dan aku bisa tidur dengan tenang. Silakan, jangan memintaku untuk kembali ke atas. putriku yang manis. Semoga Tuhan menghancurkan orang-orang ini. Tidak, Ibu Sultani, jangan mengutuk orang-orang itu. Rumah ini dihuni karena orang-orang ini. Saya selalu ingin melihat rumah ini dihuni. Sayang, kamu sungguh sangat baik. Sangat bagus sekali. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Gul setuju dengan mudah untuk naik ke atas. Jangan terlalu senang. Dia sudah naik ke atas. Dia tidak pergi bersama orang tuanya. Bagaimana jika wanita tua itu membuatnya menjelaskan dan meyakinkannya untuk turun ke bawah? Dia kembali dan membuatku merasa pahit padanya. Bu, tinggal beberapa hari lagi aku akan menikah. Tolong, biarkan aku tinggal di kamar favoritku. Biarkan aku memenuhi keinginan lamaku. Kamu bisa memenuhi semua keinginanmu, sayangku. Aku yakin, dia tidak akan turun ke bawah sekarang. Dia sangat keras kepala dalam beberapa hal, sama seperti ibunya. Aku akan menjadikan ruangan ini milikku hari ini. Maka bukan hanya dia saja, bahkan jika orang tuanya kembali dari kematian, mereka tidak bisa memiliki ruangan ini. Putriku tersayang. Siapa yang kita takutkan sekarang? Semuanya sekarang menjadi milik kita. Kami adalah pencurinya. Polisi di sini. Aku tidak ingin melakukan semua ini. Tapi kamu membuatku takut dengan sifat serakah Halida dan mendapat kekayaan Taukir atas namamu. Dan sekarang dengan putra Halida yang rakus itu, Anda sedang berbicara tentang menikahkan putri Anda. Apa yang kamu inginkan? Atau tidak mau? Jangan beritahu aku. Aku ingin melihat kebahagiaan dan perayaan. Dan lampu di rumah ini. Bukan foto orang mati ini. Wajahmu pun tak penuh kesedihan di sini. Jangan mencoba membangunkan orang mati dari kuburnya. Dan menetap di rumah ini. Gulnur. Rumah ini milik yang hidup dan lincah.
orang-orang yang penuh kehidupan. Tante, bukankah ini rumahku sekarang? Saya sekarang adalah pengambil keputusan di rumah ini. Hanya hal-hal itu yang akan terjadi. Itu yang aku inginkan. Jika kamu mau mendengarkan aku, kamu akan tetap bahagia. Gul sayang, kamu di sini. Ya, Paman, semuanya baik-baik saja. Tidak apa-apa sayang. Tidak ada yang baik-baik saja. Kami pindah ke bawah karena kamu sendirian. Dan kami khawatir padamu. Kamu datang ke atas. Sayang, jika kamu punya dendam atau marah tentang apapun, tolong katakan itu. Jangan tinggal sendirian di lantai atas. Paman, aku datang ke sini atas pilihanku sendiri. Di sana kenangan orang tuaku tidak membiarkanku tidur. Sekarang hidupku telah banyak berubah. Dinding dan perubahan pintu tidak akan membuat perbedaan apapun. Dan saya akan kembali ketika saya merasa lebih baik. Ini rumahku, bukan? Semuanya milikmu, sayang. Kami juga milikmu. Tahukah kamu, Komal, aku sangat bahagia hari ini sampai aku tidak bisa mengungkapkannya. Rasanya satu persatu Tuhan telah menghapus semua keluhanku. Kanwal, terkadang menurutku, Tuhan telah menulis takdirmu dan Gul dengan pena yang sama. Apapun yang terjadi pada nasib Gul, satu persatu kamu mendapatkan semua hal itu. Apa yang terjadi di sini? Ayah, kami baru saja. Itu bukan apa-apa. Apa maksudnya? Apa yang kalian berdua lakukan di kamar Gul? Kami baru saja pergi untuk naik ke atas sekarang. Kamu pikir ruangan ini kosong dan kita harus mengambilnya? Jangan berani. Aku tidak ingin melihat siapapun di sini kecuali Gul. Ayah, kumohon, ini untuk beberapa hari. Bangun sekarang, pergi ke kamarmu. Gul bisa datang ke sini kapan saja. Ini rumahnya, memahami. Bangun. Pergi ke kamarmu. Kita harus kembali. Dia sangat peduli pada Gul dan tidak pada kita. Kami bahagia tanpa alasan. Kenyataannya, semuanya adalah milik Gul. Ya, semuanya milik Gul. Gulnur. Gulnur, kemarilah. Ya, Bibi. Di mana Ibu Sultani? Ada debu di mana-mana. Dia tidak sehat sejak pagi. Kalau begitu kamu harus menyiapkan meja sarapan untuk pamanmu. Dia harus pergi ke kantor. Tante, aku? Bagaimana? Mengapa? Kamu harus belajar pekerjaan rumah tangga, seperti Komal dan Kanwal. Agar tidak ada yang menolakmu di kemudian hari, seperti yang dilakukan Mois. Dan dengarkan, saya butuh bantuanmu hari ini. Keluarga Mois akan datang untuk menyelesaikan lamarannya. Saya ingin semuanya dilakukan sesuai dengan level mereka. Taukir tidak mendengarkanku. Dia memiliki ketakutan bahwa, bagaimana kalau Nur pergi ke dapur dan, amit-amit, dia terbakar atau mendapat luka. Sekarang sampai dia sendiri terluka, bagaimana dia akan belajar memotong sayuran? Kakak, kenapa kamu mengatakan hal-hal yang jahat seperti itu? Aku bahkan tidak bisa membayangkan Gul akan tergores sedikit pun. Dia akan mempelajarinya ketika waktunya tiba. Telur tidak hanya dikocok, itu juga digoreng. Apakah Anda akan terus memukulnya sepanjang hidup Anda? Ayo, goreng itu.
Aduh, Apa yang telah terjadi? Paman, tanganku terbakar. Tunjukkan padaku, sayang. Kamu sendiri yang terbakar. Mengapa kamu datang ke dapur? Aku bilang padanya aku akan berhasil. Dia bilang aku akan mempelajarinya. Jadi, dia mulai membuatnya. Sayang, bukankah aku telah menghentikanmu? Sayang, tolong berhati-hati. Hal-hal ini bukan untuk kamu lakukan. Semua orang ini ada di sini untuk melakukannya. Ayah, awalnya tanganku juga pernah terbakar. Beginilah cara gue belajar bekerja. Beginilah cara mempelajarinya. Sayang, kamu tidak akan masuk ke dapur sekarang. Aku beritahu kamu, jangan biarkan dia masuk ke dapur di masa depan. Lakukan semuanya sendiri. Ayo sayang, aku akan mengoleskan salep. Ayo, ambil salepnya. Ayo sayang. Ya, dia sangat simpatik. Sepanjang hidupku berumah tangga, istrinya dan anak perempuannya membakar tangan mereka di dapur. Orang ini bahkan tidak pernah bertanya kepada kami. Sepanjang hidupku berumah tangga, aku menghabiskan waktu dengan seorang pria yang usianya 2 kali lipat dari usiaku. Saya melayani dia dan keluarganya selama bertahun-tahun ini. Tapi aku tidak mendapat imbalan apapun atas hal itu. Dia selalu menunjukkan begitu banyak cinta pada keponakannya. Dia seorang munafik. Dia adalah putri yang tidak berguna. Dari seorang ibu sama seperti dia. Dia tidak hanya membakar tangannya tapi juga hidupnya. Dan hal yang sama akan terjadi padanya.